Scratch Junior bisa dibuat untuk cerita atau animasi yang bergerak. Yang sederhana-sederhana saja bisa dilihat di contoh berikut ini. Yang ada di tampilan adalah screen share dari tablet. Jadi ini tampilan yang ada di tablet. Itulah kenapa ada si kucing ini nih. Kalau di Scratch Desktop versi laptop, kucingnya tidak ada, diganti si tik yang warna biru. Oke. Baik, tidak masalah dengan sprite-nya, nanti kita bisa melihat hasil dari dongeng atau cerita sederhana yang bisa kita buat dengan Scratch Junior. Contohnya, di full screen dulu, lalu klik bendera hijau. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah cerita sederhana dengan cerita kucing yang bilang bahwa dia takut ada lalat yang akan masuk ke rumahnya. Nah, tadi kalau posisinya si kucing tadi terlalu tinggi dan kurang maju ke depan, kita bisa mengganti kodenya. Contoh, untuk mengembalikannya, kita klik tanda di sebelah bendera hijau, yaitu undo. Nanti semua akan kembali ke posisinya. Lalu kita lihat kode yang di bawah ini. Nah, yang ini yang ada saya tunjukkan ini. Nah, itu. Tadi kan kurang bergeser ke kanan, berarti majunya kurang banyak, mungkin 4 kali 4. Kemudian naiknya terlalu banyak malah. Nah, mungkin 1 kali 4. Setelah diganti angka-angkanya, kita klik lagi bendera hijau untuk mencoba. Apakah sudah sesuai urutannya dengan baik. Nah, pas ada lalat, tulisannya cocok. Nanti ini belajar sekuensi. Jadi kalau tidak cocok, ditentukan angkanya atau urutan kodenya yang paling tepat. Wah, itu terlalu jauh ternyata. Jadi kita kembalikan lagi. Kemudian ini angkanya mungkin 3, ini juga 3. Kita coba lagi. Kalau untuk anak usia dini PAUD banget, yang belum bisa ngetik, jadi ini dibikin oleh gurunya ya, sebagai pemantik atau sesuatu yang bisa menarik perhatian anak-anak untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, ini sudah rada cocok karena dekat dengan pintu masuk. Kalau kita ubah lagi, coba lagi, ketika klik bendera hijau, kucing bicara dengan nada yang tepat. Nah, kemudian ada lalat yang muncul baru nanti, tidak langsung bareng sama kucing. Oke. Bagaimana kode-kodenya atau sprite karakter yang dibutuhkan? Rumah, kucing, lalat, bunga itu semua ditambahkan per karakter. Jadi karakternya lihat di sebelah kiri, ada kucing, ada plant atau tanaman, ada rumah, ada tulip, kemudian bunga daisy, dan lalat. Oke, yang bergerak hanya kucing dan lalat. Kucing kodenya sepanjang ini. Nah, yang saya gerak-gerakkan di bawah, ini adalah script atau script programming dari kucing. Apa aja? Ketika bendera hijau, tunggu 5 detik, jadi membaca
membaca codingnya seperti itu ya. Ketika bendera hijau, tunggu 5 detik, bicara halo, selamat datang di rumahku, tunggu 10 detik. Kenapa? Karena ketika 10 detik itu si lalat terbang. Jadi lalatnya ketika bendera hijau diklik, dia hilang dulu. Hilang itu di sini. Di gambar yang ungu tapi orangnya tidak putih. Kemudian 30 detik kemudian muncul dan maju 9 kali berulang-ulang. Jadi dia tembus, kayak tembus. 30 menit atau 10 menit kemudian si kucing, nah ini menunggu, lalu bicara, lalu bergerak masuk. Ini bergerak masuk. Nah, ini belajar tentang urutan. Berapa langkah dia ke kanan, berapa langkah dia harus ke atas. Kalau sudah berhasil dengan tepat, maka anak belajar ketelitian, ketelatenan, dan juga konsep programming dalam bentuk sequencing. Nah, dari sini nanti bisa disambungkan. Lalu kita bikin apa lagi? Ya, nah, mungkin gambar yang kedua adalah di page 2, itu adalah posisi di dalam rumah. Nah, atau posisi menangkap lalat atau lalatnya berhenti. Nanti macam-macam. Bisa ditanyakan ke muridnya, habis ini ngapain kucingnya ya? Atau lalatnya bagaimana gitu. Baik, selamat mencoba. Silahkan di screenshot codingnya atau di pause saja videonya. Kucing tadi seperti tadi bagaimana codingnya. Nah, itu bergerak-bergerak ya yang muncul. Nanti dilihat juga bagian lalat atau fly codingnya bagaimana supaya bisa terbang seperti tembus ke keliling rumah atau terbang terus-menerus dan si kucingnya bergerak menuju ke rumah gitu. Untuk menyimpan klik home gitu ya. Nanti semua project yang sudah dibuat bisa dimainkan seperti ini dan kita bisa membuat beraneka macam bentuk atau project. Apakah itu ada suaranya seperti ini? Nah, ini suaranya saya merekam sendiri, merekam suara sendiri. Nah, ini untuk mengenalkan hewan-hewan dan suara-suara hewan. Nanti bisa juga gurunya menulis di bawahnya kodok atau kata atau frog. Bisa untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian tentang sains atau matahari terbenam dan muncul. Nah, ini ada 2 page. Ya. Memainkannya harus diklik dulu page pertama. Ketika bendera hijau diklik matahari terbenam, lalu bulan muncul. Nah, ini biar nggak cepat-cepat nanti dikasih jeda wait. Nah, ada lagi di suasana di dalam kelas. Mungkin untuk menyapa para guru, menyapa para murid. Nah, ini kita bermain jeda. Hai, 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 gantian ngomongnya ya. Karena gantian, nanti kalau dilihat codingnya banyak jeda atau broadcast message. Nah, itu juga. Materi-materinya. Itu didapat dari mana? Bisa didapat dari website scratchjunior.org yang bagian teach, itu tutorialnya. Nah, semuanya sudah saya buat contohnya. Nanti hasilnya adalah beberapa seperti ini. Nah, ketika dimulai akan bergerak, yang satunya diam aja, baru bergerak kalau menyentuh. Nah, jadi joget bareng nih.
Dance with me judulnya. Suaranya kok cuma pop-pop-pop? Iya, memang suaranya cuma dikit. Pop-pop-pop tuh. Untuk person one, orang ke satu codingnya ada 2. Jadi boleh, codingnya 2 kali gini boleh ya. 2 kali bendera hijau gini. Nah, yang satunya jika tersentuh, baru bergerak. Nah, silakan lihat di Scratch Junior yang teach. Di bagian sini, bisa dilihat di tanda tanya. Kalau di tab ya, ini ada di tab untuk apa itu tutorialnya bisa dilihat juga. Kalau di tab bukan tutorial yang gambar tapi langsung jadi. Ini langsung jadi contoh project atau example project. Nah, gitu. Sebentar. Saya ulangi lagi. Party or soccer, milih. Soccer. Nah, kalau soccer ya ke halaman satunya. Ulangi lagi. Ini apa? Play. Party or soccer, milih party. Klik party. Happy birthday to you. Ya. Codingnya bagaimana kok bisa begini? Nah, itu nanti bisa dilihat contohnya. Ada 3 page. Posisi depan rumah, di dalam ruangan ada kue ulang tahun, di lapangan ada gawang ya. Halaman 1, 2, 3 di sisi kanan, kemudian orangnya ada child, teen, cake, soccer. Child codingnya gimana? Ini ada yang berubah, pindah page. Teen juga, cake, soccer. Nah, teen jika disentuh akan berubah ke halaman berikutnya. Nah, gitu. Sederhana, tapi jika sequencing-nya bagus, nanti kita bisa membuat bermacam-macam dengan Scratch Junior. Dan tanpa sadar, anak-anak belajar konsep logika komputasi dan juga computational thinking atau creative thinking, ketelitian, konsep coding, kosakata ya, mengenal debugging, sequencing, macam-macam. Nanti terbiasa. Nah, mereka nanti akan menjadi bekalnya untuk belajar coding atau programming di tingkat berikutnya. Membuat mereka biasa-biasa aja jadinya. Oh, coding, aku bisa gitu. Jadi lebih percaya diri. Baik, selamat mencoba membuat aneka proyek untuk materi belajar anak atau bermain sambil belajar coding bagi anak-anak mulai usia 5 tahun ke atas. Tidak terbatas, bahkan orang dewasa juga boleh. Kalau under 5 atau di bawah 5 tahun masih pertimbangkan untuk kesehatan mata ya, karena harus menatap layar gadget. Jadi ketika menemani anak belajar coding atau hal lain menggunakan gadget, perhitungkan juga bagaimana kesehatan anak-anak. Harus dibatasi lagi jadwalnya karena mereka masih sensitif terhadap Blu-ray layar biru, sinar biru dari layar gadget kita, baik itu HP, tablet, iPad, iPhone, ataupun laptop. Selamat belajar coding dan bermain bersama anak-anak di rumah.